Halo kawan Kuboy, gimana kabar kalian semua? Semoga kabar kalian dalam keadaan baik-baik aja ya. Balik lagi sama Mr. Cowboy yang akan memberikan informasi unik yang mungkin kita belum pernah tahu sebelumnya. Nah, kali ini Mr. Cowboy akan membahas 7 eksperimen gila dan sadis yang pernah dilakukan oleh manusia. Perkembangan ilmu pengetahuan manusia terus berevolusi dari waktu ke waktu, termasuk dalam hal eksperimen dan penelitian. Pada berbagai eksperimen dan penelitian, bukan hanya tumbuhan atau hewan yang menjadi subjeknya, melainkan juga manusia. Dalam beberapa kasus, ilmuwan melakukan eksperimen yang beresiko terhadap nyawa manusia. Nah ini dia, 7 daftar eksperimen yang bikin bulu kuduk sangat merinding, saking gilanya nih. Sebelum melanjutkan video ini, jangan lupa di subscribe dulu ya, dan jangan lupa nyalain loncengnya. Yang pertama, The Monster Study. Eksperimen gila ini dilakukan terhadap 22 anak yatim piatu di Davenport, yaitu di Iowa, pada tahun 1939. Penelitian yang dilakukan oleh Wendell Jackson ini membagi 2 kelompok anak, yaitu kelompok anak pertama yang diberikan sugesti positif dan pujian, sementara kelompok yang kedua diberikan sugesti negatif dengan kata-kata kasar dan caci maki yang merendahkan harga diri. Banyak orang khawatir efek psikologis terhadap anak-anak dari kelompok keduanya. Beberapa ditahan karena masalah pidato yang keras selama hidup mereka. Orang-orang berpendapat apa yang dilakukan Johnson saat itu akan mencetuskan eksperimen terhadap manusia yang dilakukan Nazi selama Perang Dunia Kedua. Nah yang kedua, Project 4.1. Ya, Project 4.1 dirancang untuk tujuan eksperimen medis yang dilakukan dalam upaya melihat efek radioaktif di Marshall Island, Amerika Serikat. Percobaan dilakukan sejak 1 Maret 1954 dan berlangsung selama beberapa dekade. Selama dekade pertama setelah percobaan, efeknya ternyata sungguh menyeramkan. Banyak terjadi keguguran dan bayi yang meninggal. Efek lainnya adalah kesulitan perkembangan dan pertumbuhan anak-anak. Tetapi tidak ada pola yang jelas tentang hal ini. Anak-anak banyak yang menderita kanker tiroid akibat terpapar radioaktif, dan sepertiganya terpapar neoplasma yang sedang dikembangkan di tahun 1974. Ngeri banget sini. Nah yang ketiga, Project MKULTRA atau Project MKULTRA adalah kode nama untuk penelitian pengendalian pikiran yang dilakukan CIA. Penelitian ini dilakukan selama periode tahun 1950 hingga akhir tahun 1960 oleh the Office of Science Intelligence. Berbagai narkoba dan obat-obatan digunakan untuk memanipulasi pikiran serta mental manusia, termasuk penggunaan LSD, yaitu Lysergic Acid Diethylamide. Pada anggota CIA, tentara, dokter, pekerja seks komersial, dan orang dengan gangguan mental. Jangan salah, perekrutan subjek untuk penelitian ini juga ilegal, termasuk bagaimana LSD dan obat-obat terlarang lainnya dicoba pada subjek penelitian tanpa sepengetahuan mereka. Nah yang keempat, North Korean Experimentation. Ada banyak laporan yang menyebutkan eksperimen manusia yang dilakukan di Korea Utara tak jauh berbeda sadisnya dengan yang dilakukan oleh Nazi selama Perang Dunia Kedua. Sekalipun ditepis oleh pemerintahan Korea Utara, saat itu banyak yang menemui kejanggalan dan kekejaman. Seorang mantan tahanan Korea Utara memberikan kesaksian nih, bagaimana 50 perempuan tahanan dengan kondisi sehat dipilih dan diberi makan daun kubis yang beracun
Setelah 20 menit kemudian mengalami muntah darah hebat. Ke-50 perempuan tersebut meninggal dunia. Parahnya, mereka tidak dapat menolak paksaan makan kubis beracun tersebut karena diancam akan dihabisi keluarganya jika tidak mau menurutinya. Nah, yang kelima, The Tuskegee Syphilis Study. Eksperimen kejam ini dilakukan terhadap beberapa orang kulit hitam di Tuskegee, Alabama pada tahun 1935 hingga 1972. Subjek penelitian yang sebagian besar adalah orang Afrika dan Amerika hanya diberitahu mereka memiliki darah yang kotor dan harus diobati. Pada tahun 1932, saat studi pertama kali dilakukan, pengobatan penderita sifilis sangatlah berbahaya dan beracun dengan efek yang masih dipertanyakan. Pada kelompok pasien yang lain, mereka dibohongi dengan mengatakan bahwa mereka telah diobati. Nyatanya hanyalah efek sugesti semata dan semakin memperparah penyakitnya. Di akhir eksperimen ini, ratusan orang meninggal. Puluhan anak dan istri korban tertular penyakit sifilis yang sangat berbahaya. Hanya 74 orang yang berhasil dan bertahan hidup. Nah, yang keenam, Unit 731. Jepang juga melakukan eksperimen gila terhadap manusia lewat penelitian yang dinamakan Unit 731. Penelitian ini dilakukan selama tahun 1937 sampai dengan 1945. Di bawah komando Komandan Shiro Ishii, Unit 731 melakukan serangkaian eksperimen tak berkemanusiaan, menggugurkan janin, mengamputasi tulang rusuk tahanan yang dipasang ke anggota tubuh lainnya, membekukan sebagian orang tubuh tahanan hingga percobaan yang menggunakan granat terhadap tubuh manusia. Tak hanya itu, eksperimen medis pun dilakukan dengan mengerikan. Misalnya, menyuntikkan bibit penyakit ke tubuh manusia, disamarkan sebagai vaksin. Tujuannya adalah untuk meneliti dampaknya terhadap manusia. Belum lagi, tahanan laki-laki dan perempuan diinjeksi bibit penyakit sifilis dan ditularkan gonorrea melalui tindak pemerkosaan. Mendengarnya aja udah bikin bulu kuduk sangat merinding, apalagi ngeliat langsung. Nah, yang terakhir, Nazi eksperimen. Eksperimen Nazi terhadap manusia dianggap sebagai yang paling kejam dan paling masif. Lebih dari 1.500 orang dijadikan bahan percobaan yang sangat mengerikan, terutama untuk eksperimen medis. Dr. Joseph Mengele melakukan percobaan terhadap ribuan orang kembar untuk diteliti secara genetis. Mereka disuntikan berbagai bahan kimia ke bagian tubuhnya. Bahkan mereka benar-benar dijahit dengan harapan bisa menciptakan kembar siam. Di tahun 1942, subjek penelitian dimasukkan ke dalam tangki berisi air es selama 3 jam. Penelitian serupa dilakukan dengan mengurung tahanan di dalam ruangan semacam kulkas dengan temperatur yang rendah. Penelitian ini bermaksud mencari cara untuk menghangatkan kembali tubuh manusia. Nyatanya, justru banyak yang meninggal karenanya. Berbagai eksperimen mengerikan yang dilakukan secara medis ini memang di luar akal sehat dan mengesampingkan sisi kemanusiaan. Ironisnya, semua ini dilakukan alih-alih harapan bisa menemukan metode pengobatan yang terbaik untuk masa depan dunia kedokteran. Ngeri banget sih ya. Itu sih sama aja membunuh orang yang tidak berdosa, alih-alih dijadikan untuk menjadi metode pengobatan yang terbaik. Nah, kira-kira ada lagi nggak nih kasus-kasus eksperimen yang sangat berbahaya? Tulis di kolom komentar. Jangan lupa di like, subscribe, komen, lalu di share. Sampai ketemu lagi di konten berikutnya ya. See you next time.